Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bani Jamas Dai. Saya di sini akan menjelaskan tentang proyek UKK saya, yaitu yang pertama ada ruang tunggu Puskesmas, kedua ada to-do list. Oke, langsung saja menuju kodenya. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kode pertama saya, yaitu kode untuk program Puskesmas. Dimulai dari HTML-nya. Dimulai pertama ada di sini ada button. Button di sini akan menunjuk jika diklik. Jika button ini diklik, maka akan menjalankan fungsi cek kursi kosong. Selanjutnya ada input. Input ini untuk memasukkan nama pasien. Bawahnya lagi juga ada input, tapi input yang di sini untuk memilih kursi. Selanjutnya ada button lagi untuk mengakses fungsi pilih kursi. Bawahnya ada input lagi, input untuk memanggil nama pasien, memasukkan nama pasien. Selanjutnya ada button. Button ini akan ketika diklik akan menjalankan function panggil pasien. Nah, itu untuk HTML-nya. Untuk JavaScript-nya dimulai dari array. Di sini ada array dengan nama daftar kursi yang diisi 0, yang berarti kosong. Function pertama adalah function tampilkan pesan untuk menampilkan pesan ke konsol log. Function kedua ada function cek kursi kosong. Pertama di sini ada array kosong, terus di bawahnya ini ada daftar kursi. Daftar kursi adalah daftar kursi yang berada di atas sini. Daftar kursi for each itu agar dapat mengambil nilai indeks dan nilai dari namanya atau ya sebagainya. Di sini saya pakai kursi. Kursi ini akan diisi nama nantinya, parameternya, dan indeks. Ini parameter. Setelah itu di sini ada variabel namanya nomor kursi. Di sini saya tulis indeks +1. Mengapa? Karena indeks dimulai dari 0. Sedangkan yang dimau oleh program adalah indeks 1 sampai 5. Jadi di sini saya tambah 1 agar bisa dimulai dari 1. Terus di sini ada percabangan if kursi sama dengan 0, atau yang bisa dibilang jika kursi tidak ada maka status kursi akan didorong dengan kode seperti ini. Kursi dengan nomor kursi titik undefined, atau kursi dengan kursi nomor segini itu tidak ditemukan. Selain itu kursi akan didorong, status kursi ini akan didorong dan akan menghasilkan kode ini. Kursi nomor kursinya, kursi ini tadi itu bisa dibilang namanya ya, nama pasien. Selanjutnya ada variabel untuk pengecekan apakah ada kursi kosong. Di sini ada daftar kursi, variabel dari yang di atas tadi, .sum. Sum ini untuk mengecek apakah suatu keadaan ada yang salah atau benar. Di sini yang dimaksud oleh sum ini adalah kursi. Kursi sama dengan 0. Karena di sini bilangnya kursi sama dengan 0, artinya jika kursi sama dengan 0, ini di sini juga diberi kode seperti ini yang menandakan kebalikannya. Jika if apakah ada kursi kosong, kebalikannya maka akan ditampilkan status semua kursi terisi, silakan tunggu. Selain itu akan menampilkan pesan status semua kursi. Status semua kursi kodenya seperti ini, akan menampilkan kursi yang ada tadi, akan menampilkan kode yang ada di sini. Oke, selanjutnya ada function pilih kursi. Pertama ada variabel yang bernama nama. Nama ini akan mengambil ID dengan ID nama pasien. Juga bawahnya ada variabel kursi yang akan mengambil angka dari nomor kursi. Di sini ditulis .value karena kita hanya ingin mengambil value-nya aja. Terus di sini ada percabangan lagi if nama ini buat kebalikannya. Jika tidak nama ini tidak ditulis dan kursi ini bukan angka, maka akan menampilkan pesan nama dan nomor kursi harus diisi. Return untuk memperhatikan kodenya tersebut. Kondisi kedua, kursi kurang dari 1 dan kursi lebih dari 5 akan menampilkan nomor kursi hanya sampai 5 karena yang diminta hanyalah 5. Berikutnya di sini ada variabel lagi, indeks kursi -1, yang berarti akan dikurangi 1 kursi tersebut. If selanjutnya ada percabangan lagi, if daftar kursi yang di atas ini tadi ya, daftar kursi include di bahasa Inggris itu termasuk, jadi kayak daftar kursi termasuk nama. Jika termasukkan dalam nama, maksudnya jika daftar kursi tadi itu sudah ada nama
yang tersedia, maka akan menampilkan pesan pasien dengan nama yang sudah tersedia tadi sudah terdaftar. Selanjutnya ada ini penjawaan lagi, if daftar kursi indeks kursi kebalikan ini guys sama dengan 0, akan menampilkan pesan kursi dengan kursi yang sudah ada ini tadi akan sudah terisi gitu. Selanjutnya ada daftar kursi indeks, ya ini buat yang atas ini tadi ya gitu ya. Oh ya, ini selain itu tadi, kalau semuanya kondisi tadi berhasil, maka nggak ada yang salah, maka akan menampilkan pesan nama dengan bla 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 berhasil didaftarkan di kursi yang keberapa tadi yang disuruh tadi, dan akan mengulang function cek kursi kosong. Selanjutnya ada function panggil pasien. Function panggil pasien pertama di sini ada variabel nama. Variabel nama ini akan mengambil nama yang ada di HTML tadi. Selanjutnya ada variabel indeks kursi. Indeks kursi akan mengambil indeks dari variabel ini, dari nama tadi ini. Terus ada di sini ada percabangan lagi, if bukan nama, maksudnya kayak namanya nggak ada gitu, akan menampilkan pesan masukkan nama pasien. Terus di sini ada lagi indeks kursi sama dengan -1, artinya kan di bawah 1 gitu. Di bawah 1 kan nggak ada kursinya, akan menampilkan nama bukan kan, ini kayak menampilkan kayak indeks dari nama tadi itu nggak ada, tidak ditemukan. Selain itu, jika semua kondisi tadi benar, tidak ada yang salah, akan menampilkan pesan nama dengan kursi kursi dengan indeks kursi ini tambah 1 tentunya karena indeksnya 0, akan dipanggil gitu kan. Terus kursi kosong tadi itu bahkan diulang lagi, function kursi kosong akan dipanggil lagi. Sekian penjelasan dari kode untuk Puskesmas. Lanjut untuk to-do list. Oke, lanjut ke to-do list. Pertama, di sini HTML-nya dulu terlebih dahulu. Di sini ada link yang mengarahkan agar tersambung oleh CSS. CSS-nya seperti ini. Ya. Oke, lanjut ke HTML. Pertama di sini saya menuliskan kontainer untuk membungkus semua ini. Terus ada input section yang akan mengambil nilai dari klien. Pertama di sini ada input untuk mata pelajaran, ada input untuk tugasnya, ada input untuk tanggal tugasnya. Oke, kita masuk ke JavaScript-nya. Di sini ada function attach, ya function untuk menambahkan tugasnya. Terus di sini ada variabel untuk subjeknya tadi. Subjek ini untuk yang mata pelajaran, ini untuk judul tugasnya, ini untuk tanggalnya. Terus diberi validasi apakah subjek, title dan tanggal ini terisi. Jika tidak terisi, maka akan memberi pemberitahuan harap isi semua form. Selanjutnya ada di sini create task element, div element baru, create element div di dalam variabel task item. Task item ini diberi class name task item. Kedua ada create task content, ini buat sama kayak div, buat div lagi namanya task content, cuman di sini di kelasnya diberikan nama task content. Untuk bawahnya lagi ada pembuatan baru, create element for subject, title and date. Ini membuat span, diberi nama variabel subject L, disimpan di subject L. Subject L, text content ini itu akan menghilangkan pokoknya hanya teks murni yang akan muncul, sama dengan subjek yang bermaksud akan mengambil data dari subjek ini. Maksudnya subjek di sini datanya akan diambil dan dimasukkan ke dalam span ini. Berikut bawahnya juga ini sama ya, karena ini akan membuat create element P, membuat paragraf, terus akan dimasukkan dengan value yang ada di title ini. Berikut juga dengan data akan membuat span dan diisi oleh data yang akan diisi dengan tanggalnya. Nah, selanjutnya ada checkboxnya. Di sini ada ya ini membuat elemen baru lagi, input yang dimasukkan ke dalam variabel checkbox. Checkboxnya
diberi tipe checkbox. Checkboxnya di sini ada function ya, checkbox on change, yang berarti kayak diklik gitu ya, kayak sama aja kayak add event listener, cuman ini versi yang lebih gampangnya aja. Ini function count is checked, ini kayak memberitahu apakah ini kayak variabel is checked, apakah ini di checklist gitu. Ada subject L, title L, date L, ini adalah variabel dari yang ada di sini semua. Dot for each yang saya beritahu tadi, for each bisa mengambil data index dan nilainya. L class list, maksudnya ini dimasukkan ke dalam L dot class list dot toggle, kayak mau ngecek. Lalu di sini ada batch ini yang bermaksud kayak batch ini akan di style display is checked inline block sama dengan none. Selanjutnya ada create grade button. Ya, seperti yang lainnya, di sini akan membuat span yang akan dimasukkan ke dalam variabel delete button. Delete button diberi kelas bernama delete button. Delete button diberi nama hapus. Isinya nanti akan dituliskan hapus. Jika delete button diklik, akan terjalani fungsi tas item tadi bakalan di remove. Selanjutnya ada untuk create batch. Pertama di sini akan membuat spannya terlebih dahulu yang akan disimpan ke dalam variabel batch. Batch diberi kelas batch, dan diberi teksnya diberi nama selesai. Jadi kayak di dalam batchnya tadi bakalan ada tulisan selesai. Terus di sini ada assemble element, ini maksudnya kayak di dalam tas konten ini ada subject L, title L, date L, dan batch. Ini sebenarnya bisa pakai append aja, jadi gak perlu buat 4 ini banyak. Jadi di sini ada di dalam tas item ini ada checkbox, text content, dan delete button. Selanjutnya ada list ini. Selanjutnya ada add to task list. Task list ini sebuah ID yang ada di HTML, yang maksud kayak semua ini bakalan dimasukkan ke dalam task list tadi yang akan berhasilkan task item. Terus bawahnya ada clear input file. Ini yang dimaksud kayak subject, title, date tadi kalau udah ditulis dan disubmit, value-nya atau isinya tadi bakalan dikosongin seperti itu. Berikut adalah tampilan dari program Puskesmas. Di sini kita bisa lihat konsol terlebih dahulu. Coba kita periksa kursi kosong. Di sini semua kursi kosong, Anda finish. Terus kita masukin satu nama. Kita pilih kursinya. Maka kursi 2 dengan nama Farhan akan terisi. Lalu saat kita periksa kursi kosong lagi, hasilnya tetap sama. Farhan akan menempati kursi kedua. Kita juga bisa memanggil pasiennya dengan nama. Kita panggil Farhan yang sudah terdaftar. Maka Farhan akan terpanggil, dan di sini Farhan sudah tidak ada lagi. Bagaimana untuk kondisi yang lainnya? Kondisi lainnya seperti Farhan menempati kursi 2, namun Farhan mendaftar lagi di kursi 3. Maka Farhan tidak bisa terdaftar karena nama Farhan sudah ada. Selanjutnya ada kondisi ketika nomor yang sudah terpilih dengan nama berbeda. Ketika nama yang lain mendaftar ke kursi yang sama yang sudah ditempati, maka akan muncul kursi 2 sudah terisi. Maksudnya kursi yang ini sudah terisi oleh si Farhan tersebut. Selanjutnya ada kondisi di mana saat dipanggil namanya salah. Maka di sini di konsol dibilang nama yang salah tadi tidak ditemukan karena memang di sini tidak ditemukan. Selanjutnya ada tampilan dari catatan to-do list-nya. Kita bisa masukkan mata pelajarannya. Contohnya match dengan judul tugas ini, tanggal tugasnya terserah, boleh. Nah, di sini sudah ada tugasnya. Ini kalau sudah selesai kita bisa klik ini, dan maka semua ini akan tercoret dan akan muncul batch selesai. Dan ketika dihapus, maka elemen tadi bakalan kehapus. Jika
semua file kosong dan langsung dipencet simpan tugas, maka akan muncul alert peringatan pengumuman harap isi semua file. Oke.